Pemirsa, baru-baru ini tim Cedik Geni atau Netra Channel melakukan penelusuran jejak-jejak suku Kalang yang ada di Tuban. Barangkali Anda semua sudah tahu siapakah suku Kalang ini. Sebagian besar masyarakat mungkin hanya mengetahui bahwa jejak suku Kalang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun tak banyak yang tahu bahwa jejak-jejak suku Kalang juga berada di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Penasaran dengan penelusuran kami? Berikut liputannya untuk Anda. Suatu sore yang cerah, tim Cedik Geni menyusuri sebuah pegunungan kapur di wilayah Gunung Babatan, tepatnya di Desa Banyu Urip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Saat mendatangi suatu tempat yang lokasinya jauh dari pemukiman penduduk itu, medan terjal yang kami lalui cukup menguras tenaga untuk menuju lokasi makam suku Kalang. Tim Cedik Geni saat itu dipandu oleh Pak Sudi, warga setempat, bersama Cak Eko Kasmo, budayawan, Cak Nahrus, dan juga kameramen kami, Wawan Ega. Setelah sampai di lokasi yang berada di atas bukit Gunung Babatan, tampak beberapa buah batu berbentuk lempeng yang ukurannya sangat besar dan dimungkinkan untuk saat itu kita tentu saja akan kesulitan mendapatkannya. Bebatuan berbentuk lempeng yang berada di bawah sebuah pohon jati yang berusia belasan tahun inilah makam-makam suku Kalang berada. Ironis memang, kondisi makam suku Kalang ini tak terawat dengan baik. Pak Sudi menceritakan bahwa di tahun 80-an dirinya menjadi juru kunci makam suku Kalang. Namun perannya merawat suku Kalang tersebut hanya bertahan sampai 10 tahun saja. Dan praktis, sejak 30 tahun terakhir, Pak Sudi sudah tidak pernah mendatangi suku Kalang, yang kala itu jumlahnya makamnya ada sekitar 165 makam. Sesampainya di lokasi, Pak Sudi pun langsung melakukan pembersihan makam suku Kalang yang tersisa. Di lokasi ini, kami hanya menemukan 2 makam yang letaknya berjajar berdampingan. Namun sayangnya, makam tersebut sudah tertutup ilalang. Pak Sudi pun bekerja keras membersihkan ilalang yang menutupi makam suku Kalang tersebut. Menurut dugaan, 2 makam berdampingan inilah dulunya adalah raja dan ratu. Sebab 2 makam ini letaknya berada di paling atas di pegunungan Babatan ini. Menurut para ahli, makam suku Kalang yang berada paling atas adalah raja serta ratu. Menurut Pak Sudi, raja dan ratu suku Kalang makamnya berada teratas di sebuah bukit atau gunung. Uniknya lagi, seperti yang sudah biasa terjadi, makam suku Kalang tidak membujur dari selatan ke utara, melainkan membujur dari timur ke barat. Cara memakamkan suku Kalang juga tidak ditanam di dalam tanah, namun hanya ditidurkan dengan badan dan wajah agak menengadah ke udara, di mana posisi tengkuk atau leher belakang diberi penyangga dari logam berbentuk seperti ketapel. Ngomong-ngomong penyangga tubuh suku Kalang dari logam, suku Kalang dulunya memang memiliki peradaban yang sangat tinggi dan sudah mengenal teknologi. Itulah kepintaran suku Kalang yang selangkah lebih maju dari suku-suku lainnya pada saat itu. Suku Kalang hidup di zaman batu dan zaman logam. Hal itu menandakan bahwa peradaban suku Kalang bertahan hingga ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun sebelum punah. Manusia suku Kalang menguasai peradaban batu dan ilmu pertukangan yang sangat canggih. Hal itu pula yang mendasari pendapat bahwa manusia suku Kalang juga berperan aktif turut membangun Candi Borobudur, candi terbesar sedunia itu. Jika menelisik persisnya Candi Borobudur itu dibangun, maka keberadaan suku Kalang yang ahli dalam hal arsitektur megah dan ilmu pertukangan batu itu
menandakan bahwa peradaban suku Kalang sudah ada sekitar tahun 700 atau 800-an Masehi. Di zaman batu itu, suku Kalang sudah bisa menciptakan mahakarya arsitektur candi termegah di dunia yang terbuat dari batu. Maka sudah jelas nenek moyang orang Jawa atau Indonesia sudah memiliki ilmu dan teknologi yang sangat canggih pada saat itu. Maka tak ada salahnya jika kita melestarikan, merawat peninggalan leluhur suku Kalang yang masih tersisa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Itu pendapat para leluhur bangsa kita. Pak, ini tadi ngapain, Pak? Membersihkan makam ini, makan kuburan Kalang. Kalang ya? Ya. Itu Kalang itu apa sih, Pak? Kalang itu apa ya? Kalau menurut ilmu sejarah itu kan prasejarah ya. Saya sendiri nggak tahu. Itu suku Kalang gitu ya? Iya. Ya kuburan Kalang itu aja. Itu berarti leluhurnya orang Jawa gitu ya? Mungkin gitu mungkin. Ya. Ini menghadap kemana-kemana, Pak, makamnya? Arah ke timur ke barat, arahnya ke timur ke barat semua. Jadi di sini ada ratusan kuburan Kalang, semua ya ke timur dan ke barat. Itu ratusan tuh sampai berapa, Pak, kira? 165. 165. Kalau wilayah Desa Banyurip itu ada 165 kuburan Kalang. Berarti orang Kalang bukan di sini saja kira-kira? Iya, enggak bukan di sini. Jadi sampai pegunungan itu Desa Banyurip ini yang di atas bukit itu semua ada, tapi sebagian yang paling banyak di sekitar sini. Pak, kenapa makamnya kok selalu di atas bukit itu? Biasanya kan gini, kalau menurut ilmuwan itu katanya kuburan Kalang itu tempatnya di atas bukit yang dekat sumber air itu. Jadi di lain di bukit-bukit, terus kalau jauh dari air enggak bakalan kan. Bakalan, ya? Iya. Ada pendapat katanya biar dekat dengan Tuhan gitu ya? Ya mungkin gitu ya pada zamannya itu. Terus Pak, ini kok ada ledok ini apa? Bekas apa kira-kira? Ini kemungkinan kalau dulu kan masih baik, bagus. Tapi kan saya nggak ngurusi udah puluhan tahun ya. Nggak ada yang ngurusi, saya sendiri nggak ada yang ngurusi, saya nggak ngurusi. Jadi di sini mungkin ada penjaraan. Ada penjaraan? Ada penjaraan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Loh, kalau penjaraan itu yang diambil apanya, Pak, kira-kira? Biasanya kan gitu, gini. Ada, kalau sejarah itu kan kalau meninggal, apa yang dipunyai yang masih hidup kan diikutkan di sini. Seperti senjata, seperti keris, terus apa ya, istilahnya untuk perhiasan. Ya, itu biasanya diikutkan di sini kan gitu. Uang logam juga kira-kira? Uang logam ya bisa senjata, uang logam, terus pakaian seperti mungkin loh nih, seperti emas, seperti kalung, cincin kan gitu. Itu diikutkan ke sini kan gitu biasanya. Ya, pemirsa, sementara itu dulu penelusuran kami dari tim Cedik Geni ke makam suku Kalang. Untuk informasi selanjutnya tentang siapakah manusia suku Kalang, nanti akan kami lanjutkan di video penelusuran kami selanjutnya. Simak terus video kami di Jejak-Jejak Suku Kalang di Cedik Geni dan Netra Channel. Dari Tuban, Jawa Timur, Tito Suarsono, Ayus Tuban ID melaporkan. Gunung Babakan, Mas. Syekh Subakir dikirim rene mergo ahli pesetanan. Akhirnya kan tertidur itu. Nah, nggih. Berapa itu, Bro? Tembusan gagal. Gagal, pertama gagal. Gitu, Mas. Gagal loh,